Mau tanya gitu ya, buat kalian sih, kalian itu ngambil keuntungan gitu ya, jualan kalian itu berapa persen sih? Misalkan kalian itu ya ngambil keuntungan kosmetik itu 20%. Misalkan satu hari itu kalian itu ya dapat 5 juta ya, diambil aja 20%. Jadi si untung hari ini tuh Assalamualaikum, gimana kata kalian? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan tidak ada kekurangan apapun. Semoga yang usahanya lancar, yang kerja, semoga kerjanya juga lancar, rezekinya barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman usaha, cara mengambil keuntungan jualan kosmetik setiap hari. Ya promo dan gimana sih kalian cara mengambil keuntungan jualan tiap harinya? Mau jualan kosmetik atau mau jualan apa aja? Setiap orang sih berbeda-beda gitu ya caranya. Komen ya, kita berbagi sharing-sharing pengalaman usaha kita. Kalau usaha kosmetik itu beda, apalagi yang baru buka toko kosmetik. Satu harinya omset pastinya bakalan kecil dulu, dan di situ harus sabar. Mungkin yang baru usaha, yang kalau usahanya modal besar, enak kali ya, karena barang yang dijual udah banyak, udah komplit. Kalau mau ngambil keuntungan setiap harinya juga pastinya bisa. Kalau usahanya modal kecil, apalagi usahanya nekat seperti saya, kalau baru usaha langsung menyimpan keuntungannya sih mungkin susah. Modal kosmetik itu besar banget karena barangnya banyak dan harus segala ada. Saya sih pernah gitu ya merasakan gitu ya, karena saya usaha modal nekat. Saya tidak memikirkan keuntungan, memikirkan itu jualan ingin komplit, jual barang pengen penuh. Pertama buka toko kosmetik ya, saya mengambil keuntungan hanya untuk makan dan sama kontrakan. Kalau saya sih itu aja, dan itu yang sekarang baru gitu ya menjalankan usaha kosmetik, bisa gitu ya ngikutin seperti saya. Usahanya modal kecil, kalian itu tidak memikirkan dulu gitu ya ngambil keuntungan, memikirkannya itu ingin jualan komplit, ingin jualan penuh. Nah, walaupun begitu, tetapi kita tuh harus mempunyai target. Misalkan kalian itu usahanya modal kecil, kalian itu harus ditargetkan gitu ya. Misalkan selama 2 tahun toko kita tuh harus penuh, harus komplit, harus segala ada. Misalkan kalian itu udah menargetkan gitu ya, target kamu itu udah tercapai gitu ya, toko kamu sesuai yang diinginkan. Buat apalagi gitu ya, waktunya kita tuh untuk menyisihkan keuntungan usaha kita. Jangan kalian itu hanya memikirkan gitu ya ke toko aja gitu ya, pengennya menuhin terus gitu. Kalau terus-terusan begitu gitu ya, sampai kapan gitu ya waktu terus berjalan? Apakah usaha kalian itu mau begitu saja? Kita juga harus memikirkan gitu ya untuk diri kita sendiri juga. Setidaknya kita tuh harus menikmatin gitu hasil dari usaha kita tuh. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau modal usaha itu ya tidak bakalan puas-puas gitu ya. Yang besar pengen lebih besar lagi, apalagi yang kecil gitu ya ingin besar. Situlah gitu ya, kita juga harus menyisihkan gitu ya biar usaha kita juga makin besar. Nyisihin keuntungan buat pribadi bisa, dan buat ke toko bisa. Ini sih pengalaman saya gitu ya, saya usaha modal kecil, modal berani sudah tercapai. Jadi sekarang saya tuh selalu bersyukur. Kalau sekarang sih jualan udah komplit, udah penuh, udah segala ada, yang ngapain lagi terus memikirkan ke usaha. Ya emang sih gitu ya, kalau kita tuh ngandelin hawa nafsu ya, tahulah gitu ya usaha kita tuh udah gede, barang udah komplit, tetapi ya merasa kurang aja. Karena kalau modal usaha itu gak akan ada yang puas-puas. Apalagi kita jualan kosmetik gitu ya, jualan kosmetik itu si produknya itu banyak banget gitu ya, dan si produknya update terus setiap minggu, produk viral berdatangan, membuat kita tuh ingin jual terus. Kalau kita nggak nahan-nahan gitu ya, ya udah kita tuh nggak memikirkan ke buat diri sendiri gitu ya, hanya ngeduk-duk untuk ya usaha kita. Kalau kita usaha gitu ya terus-terusan gitu ya memikirkan itu untuk
ke usaha kalian itu, menuhin barang, tidak mempunyai simpenan buat nanti tua atau tidak punya invest, karena kebutuhan hidup itu gitu ya adalah ya yang enggak disangka-sangkanya. Misalkan kalian itu ada kebutuhan gitu ya pribadi gitu ya, kalau kalian punya uang simpanan kan enak, tidak mengganggu ke uang usaha kalian. Mungkin sih kalau yang usahanya modal besar enak kalian mungkin nggak ada perjuangan dulu gitu ya, seperti saya pastinya gitu ya, langsung jualan, langsung barang komplit, barang segala ada, ya rasanya tuh enak kali. Tetapi sih tidak mungkin, karena kalau usaha itu, kalau yang udah besar juga pengennya lebih besar lagi, apalagi yang kecil pengen besar. Mungkin kalian itu sekarang usahanya itu udah berjalan gitu ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, ada perkembangannya dari usaha kalian itu, karena yang dibilang tadi itu ya, pengen menuhin barang terus sampai kalian itu gitu ya lupa sama diri kita sendiri, lupa untuk menyisihkan gitu ya keuntungan usaha kalian itu. Coba gitu ya mulai sekarang kalian itu bisa gitu ya menyimpan ya sedikit-sedikit gitu ya, ya lama-lama juga jadi buku. Kalau kalian gitu ya nonton gitu ya video-video saya yang kemarin-kemarin gitu ya, cara atur pengeluaran pendapatan sehari-hari, atau cara atur pembayaran ke sales, dan cara membuat omset besar. Kalau kalian sudah menggunakan metode itu ya mungkin sih gampang. Kalau cara saya sih, saya ada 2 metode. Yang ke satu ya untuk jualan kalian itu masih menggunakan gitu ya manual. Yang kedua buat kalian itu jualannya udah menggunakan aplikasi kasir dan lain-lainnya. Ya saya sih mau tanya gitu ya, buat kalian sih, kalian itu ngambil keuntungan gitu ya jualan kalian itu berapa persen sih? Kalau ngambil keuntungan sih kita persen-persenan enak gitu. Tapi sih kalau ngambil keuntungannya kalian itu masih manual gitu ya, kalian itu ambil keuntungan gitu ya beledak-beledak, ya mungkin sih susah juga gitu ya ngambil keuntungannya. Itu juga sih bisa gitu ya, asalkan kita rajin tulis-tulisinnya. Tetapi nggak mungkin lah gitu ya kita harus nulis-nulisin gitu ya keuntungan setiap belanja, pastinya juga repot. Tapi kalau kalian itu ngambil keuntungan beledak-beledak tapi menggunakan aplikasi kasir sih nggak ada masalah sih ya, enak. Kalau cara saya gitu ya mengambil keuntungan setiap hari-harinya itu tuh, kalau cara saya tuh begini, ini sih buat yang manual gitu. Ini sih contohnya gitu ya, misalkan kalian itu gitu ya dalam 1 hari ini tuh gitu ya, kalian itu ngambil dapat uang tuh gitu ya semuanya gitu ya 5 juta gitu. Tetapi kalau kalian itu ngambil persen-persenan sih gampang banget gitu ya, walaupun kalian itu ya masih manual gitu ya, nggak ada aplikasi kasir, kan kalian itu ya ngambil keuntungan dalam jualan si kosmetik itu. Misalkan seperti saya 20% sih kalau dari perlengkapan kosmetiknya, saya ngambil 100% keuntungannya. Kalau masih manual sih enak banget gitu ya, misalkan 1 hari itu kalian itu ya dapat 5 juta ya, diambil aja 20%, jadi si untung hari ini tuh gitu ya 1 juta. Misalkan gitu ya 1 juta itu kalian itu disimpan gitu ya 500.000 buat pribadi, dan 500.000 lagi buat kemodalin lagi gitu ya dari keuntungan hasil penjualan itu. Itulah enaknya kita tuh ngambil keuntungan persen-persenan itu. Jualan itu gitu ya tidak nentu gitu ya setiap harinya itu tuh berapa gitu ya, tapi sih kalau kita ada pembukuan gitu ya, hitung misalkan gitu ya hari ini tuh sepi gitu ya, pendapatan 2 juta gitu ya, 2 juta gitu ya, diambil 20% gitu ya, keuntungan kita keuntungan kita 400.000 gitu ya, 400.000 mungkin buat nyimpen aja gitu ya, atau buat apa sebisa-bisa kita aja. Jadi tahu gitu ya kalau ngambil kita persen-persenan itu gitu ya keuntungan ketika jualan rame, ketika jualan sepi, jadi tahu gitu ya ngambil keuntungan itu berapa. Lagi kalian itu gitu ya sudah menggunakan aplikasi kasir, lebih enak juga gitu ya, karena sih
di situ tinggal klik gitu ya dari riwayat penjualan hari ini, dan disitulah ketahuan gitu ya keuntungan setiap harinya itu pastinya ada. Kalau cara mengambil keuntungan usaha saya sih begitu gitu. Ayo gitu ya, yang kalian yang masih usahanya itu masih gitu ya memikirkan ke barang terus gitu ya, coba gitu ya mulai sekarang ini bisa menyimpan gitu ya. Buat apa lagi gitu ya kita usaha gitu ya, udah mempunyai dasar juga, toko udah komplit ya, buat apa lagi gitu. Waktunya kita nyimpan karena usaha itu harus mempunyai segalanya. Dengan menyimpan uang ya mungkin kalian itu ingin membuka cabang lagi, kan enak gitu ya, ada uang simpanan. Atau kalian itu ya ingin mewujudkan cita-cita kalian, impian kalian itu pastinya kalian tuh banyak. Setidaknya kita tuh pengusaha itu gitu ya harus jadi sultan gitu ya di kota-kota kalian itu. Dengan kalian itu gitu ya usaha udah lama tapi gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan dalam kehidupan kalian. Buat apa? Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.